Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Sita. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Aditya dengan nomor NPM 6017210033. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terkait dengan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi. Dinamika utama dalam kehidupan organisasi adalah perubahan dan pengembangan. Dalam menghadapi dinamika perubahan dan pengembangan ini, organisasi melakukan upaya yang berbeda-beda. Hal yang harus dilakukan organisasi adalah melakukan penyesuaian strategi dan desain kerja untuk mempertahankan relevansi agar terus bertahan dan berkembang. Dan selanjutnya itu ada 4 kelompok besar organisasi. Yang pertama itu organisasi sebagai entitas sosial, yang berarti organisasi yang terdiri dari sekumpulan individu yang berbeda dengan berinteraksi satu sama lain untuk memperbaiki tuntutan. Organisasi merupakan fenomena budaya, politik, serta ekonomi. Dan yang kedua itu ada organisasi dengan tujuan yang diarahkan atau goal directed, yang dimaksud ini menekankan pada aktivitas organisasi dengan mempertimbangkan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan bersama atau individu. Dan yang ketiga ini ada organisasi yang sengaja dirancang terstruktur dan di sistem kegiatannya terkoordinasi. Yang dimaksud dengan eh, ini yaitu dalam pembagian organisasi kerja sengaja untuk distrukturkan, yaitu dengan secara resmi memiliki uraian tugas dan prosedur dan laporan yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir itu ada organisasi terkait dengan lingkungan eksternal. Yang maksud itu lingkungan eksternal memiliki kaitan yang penting bagi organisasi dengan menempatkan organisasi dan konteks yang lebih luas di luar organisasi. Dan selanjutnya itu ada tingkat lingkungan organisasi. Yang pertama itu ada internal environment. Di internal environment ini ada juga ada yang terdiri dari organizational structure, yang dimana sistem yang menguraikan pembagian tugas dan kerja sesuai dengan koordinasi dengan membuat pekerja lebih efisien untuk dikelola. Dan yang kedua itu ada infrastruktur. Infrastruktur ini melibatkan sistem fisik yang diperlukan organisasi untuk mendapatkan berfungsi secara berefisien. Dan yang ketiga itu ada production technology. Production technology ini untuk meningkatkan proses bisnis, bisa dalam metode produksi hingga manajemen. Dan yang terakhir itu ada corporate culture. Yang corporate culture ini organisasi memiliki kebudayaan korporat yang berbeda-beda dan unik. Dan yang selanjutnya itu ada external environment. Nah, di external environment ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tax environment dan juga general environment. Nah, dan dalam tax environment ini ada tingkat lingkungan organisasi. Yang pertama itu customer. Customer ini suatu individu yang kelompok atau yang membeli. Dan yang kedua itu ada kompetitor. Kompetitor ini termasuk organisasi lain yang memproduksi dan menyediakan barang atau layanan yang serupa. Dan yang ketiga itu ada supplier. Supplier ini penyedia sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang. Dan yang keempat itu ada labor. Labor itu dalam organisasi dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pemenuhi persyaratan, yaitu memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang selanjutnya itu ada market, labor market. Dan yang di bagian general environment itu ada economic socio-kultural. Yang ekonomik ini iklim ekonomi, baik secara global maupun nasional. Dan yang kedua ini ada socio-cultural. Socio-cultural ini tren dalam lingkungan dan tren dalam lingkungan sosial dan bagaimana individu berperilaku. Dan yang ketiga itu ada legal political. Legal political ini sumber daya dan iklim yang harus diperhatikan. Dan yang selanjutnya itu ada global atau internasional, yaitu lingkungan global memengaruhi lingkungan eksternal yang kompleks dan berubah-ubah. Dan selanjutnya itu ada teknologikal, yaitu akses terhadap teknologi modern dan digital dalam operasional organisasi. Nah, selanjutnya ini ada pengembangan organisasi atau organization development adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas organisasi melalui serangkaian proses yang telah direncanakan untuk membantu membangun kapasitas dalam meningkatkan kinerja, kepuasan, dan keterlibatan organisasi. Lalu
Ada perbedaan organization development dengan ilmu lainnya. Yang pertama itu proses yang direncanakan atau planned process yang memiliki pendekatan terstruktur struktur dan proses mengikuti rencana yang dijalankan dari waktu ke waktu. Yang kedua itu upaya jangka panjang atau long range effort yang terdapat desain dan implementasi intervensi yang tujuannya adalah untuk menyelaraskan intervensi dengan orientasi strategis jangka panjang organisasi. Yang selanjutnya itu ada proses sistem lebar atau sistem wide process yang dimana program organization development bisa diarahkan ke seluruh sistem dan subsistemnya yang keterkaitannya harus dipahami agar mencapai perubahan yang efektif. Dan yang selanjutnya itu ada kegiatan yang berlangsung atau ongoing activity, yaitu terdapat penilaian yang berkelanjutan untuk menyesuaikan rencana dengan situasi yang tidak terduga untuk mencapai tujuan yang strategis dan keberlangsungan hidup organisasi. Yang selanjutnya itu ada melibatkan penggunaan pengetahuan ilmu perilaku yang terdapat konsep mikro dan makro yang harus dipahami. Konsep mikro ini seperti kepemimpinan dan dinamika. Sementara itu konsep makro itu seperti strategi dan struktur organisasi. Selanjutnya ada tujuan pengembangan organisasi yaitu sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan, dan yang kedua mempromosikan dan mengelola pertumbuhan, dan yang ketiga itu mendukung inovasi produk, dan keempat ini menganalisis proses kerja. Nah, selanjutnya ini ada pentingnya pengembangan organisasi. Yang pertama itu ada continuous development for economic gain atau pengembangan berkelanjutan untuk keuntungan ekonomi. Dan yang kedua itu ada improving organizational efficiency and effectiveness, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dan yang ketiga itu ada improving organizational efficiency dan effectiveness, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya itu ada bagian pengembangan dan evolusi organizational development, atau yang pertama itu ada laboratory training, action research, normative approach, sama qualitative of work life dan strategi change. Selanjutnya ada hal yang bisa mempengaruhi evolusi organization development. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, yang dimana lingkungan eksternal ini mengalami gejolak dan perubahan yang terus mengubah-ubah. Lingkungan eksternal ini menjadi faktor yang berdampak kemampuan organisasi di dalam mencapai tujuan. Dan selanjutnya itu ada permintaan yang tinggi untuk praktisi organization development, dan yang ketiga itu ada permintaan yang tinggi untuk program profesional dan academic organization development, dan yang keempat ini kemajuan dalam organization, dan yang terakhir itu development. Ada beberapa tahap dalam organization development. Yang pertama itu melakukan pengkajian, mengadakan identifikasi, menetapkan perubahan, menentukan strategi, dan melakukan evaluasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.